aku tes, ya kan gitu. Saat tes akhirnya satu titik yang akhirnya mungkin yang di atas nyadarin gue ya. Kan satu titik oke, gue bicara, gue tanda petik nantang. Dia udah kasih jawaban. Satu titik gue nggak, udahlah, gue kan tahu. Kalau gue terus-terusin berarti kan gue nyari sampai tidak. Udah saatnya gue ngalah, tanda petik lah. Gue tahu posisi gue. Nah sekarang gue pakai timer. Tapi sebenarnya nggak timer ini bunyi pun, gue selalu bangun. Jadi nantangnya udah 3 kali tuh berarti ya? Udah berkali. Sering. Oh lebih? Lebih. Bukan, itu saya kayak gitu lah, kayak soal apakah itu satu regulasi atau keharusan loh gitu bagi saya. Bukan. Jadi gini Pak, di Islam itu kan ada istilah sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan Nabi dan diikuti oleh pengikutnya. Nah di hadis-hadis yang sahih, Nabi diceritakan berpakaian begini, mengenakan penutup kepala begini dan sebagainya. Itu hanya sesuatu yang ingin diikuti karena kecintaan kita kepada Nabi kita. Tapi bukan berarti keharusan gitu. Bukan berarti kalau kita nggak mengikuti kita dosa, ini lain cerita. Olive oil dia ngikutin, karena udah sunahnya. Bukan karena kalau kita nggak ngikutin sunnah terus kita langsung dicap neraka gitu, bukan gitu. Itu hanya sunnah. Ya kayak kalau hal ini dilakukan baik ceritanya. Kalau kita mau melakukan karena kita cinta, ya monggo aja, nggak ada yang nyalain kita. Sekarang siapa yang mau melarang Bapak pakai baju Meksiko coba? Yang mau melarang siapa? Kan nggak ada yang melarang. Itu hanyalah masalah fashion. Makanya saya sampai sekarang juga saya berpenampilan begini. Ya ini saya sukanya berpenampilan begini, tapi bukan berarti saya tidak bisa pakai peci atau pakai kopi yang bukan nggak bisa. Nggak, maksudnya gitu. Saya sih tidak memasalahkan mengenai cara berpakaian orang ataupun agama apapun ya. Cuman kan saya nggak bahwa kalau teman-teman muslim itu kan semacam ada keseragaman ketika satu acara atau satu misalnya Jumatan itu kan benar-benar seragam semua tuh. Saya pikir apakah ada ini? Saya pikir ke situ loh. Saya bukan bilang bahwa ini ikut-ikutan, enggak. Saya pikir kenapa gitu. Sedangkan konteksnya kan di agama kita ngomongin di Indonesia loh, bahwa itu kan agama lain kan tidak ada soal masalah identifikasi berpakaian, kebersamaan itu kan tidak ada, kecuali pemuka agamanya ya. Bante pakai gitu kan udah jelas gitu. Kalau peci Pak, itu bukan Islam loh, bukan identik dengan Islam loh Pak. Peci itu tradisi bangsa Indonesia. Iya betul, Betawi kan juga peci enggak? Iya, orang Kristen pun yang berpeci ada nggak Pak? Ada juga. Ada. Jadi maksudnya kalau disebut dengan pakaian Arab itu ya yang gamis, dengan yang seperti yang penutup kepala dengan tali di sini. Nah itu mungkin dari Arab. Yang mau pakai monggo, kita nggak usah mengolok-olok. Yang nggak mau pakai juga nggak usah mengolok-olok gitu maksudnya. Ya makanya kadang-kadang saya juga sebagai orang saya Kristen itu kan dulu kan saya anggap kayak kenapa suatu hal yang kayak seakan membedakan, kayak mereka tidak sadar kayak Bunda Maria aja kan pakai berhijab, tapi kok seakan dijauhkan, seakan berbeda banget gitu kan. Ada pendeta yang jawab, ada yang ngomong begini Pak, itu kan fashion. Mana fashion, dia kan hidup di zaman itu dia. Itu fashion katanya. Kita nggak bisa ngikutin fashion orang-orang pada zaman dulu. Kalau kita mau ikutin kita harus pakai kain yang kasar-kasar begitu. Sekarang fashion berkembang katanya gitu kan. Ya tapi itu tadi saya kembali lagi Pak, ada yang namanya aurat dan bukan aurat. Aurat harus ditutup. Nah sekarang ketika ada perintah atau tradisi menutup aurat, pasti kan zaman dulunya sudah ada yang memerintahkan. Dari mana? Pasti dari nabi-nabinya. Nabi-nabi dari mana? Pasti dari pencipta, kan gitu sebenarnya. Iya oke, itu oke. Sunat begitu juga Pak. Iya betul. Tapi kalau sunat harus. Udah itu mah udah saya dulu. Udah kebetulan. Enggak waktu saya kecil dulu. Waktu kecil. Waktu kecil. Kirain udah nyolong start. Enggak. Udah itu mah udah. Kalau itu udah. Lagian itu kan. Nah gini. Ini ada sesuatu yang ingin saya beritahukan kepada Pak Hendra gini. Di dalam Islam kita tuh diajarkan untuk sangat-sangat menghormati orang tua. Betul, itu betul. Terlebih ibu kita. Jadi ibu kita nilainya 3 kali lebih tinggi daripada ayah kita. Artinya apa? Karena kan ibu kita yang mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita. Jadi dalam Islam kita tuh sangat-sangat diperintahkan untuk menghormati ibu kita. Ya, 3 kali kadarnya daripada ayah kita. Terus di dalam Islam bahkan begini Pak. Ini malah di Quran ya. Jadi ketika kita diperintah oleh orang tua kita, ya. Kita jawab aja nggak boleh. Ya, nggak boleh. Cuma jawab aja nggak boleh, apalagi panjang gitu. Iya. Ya istilahnya begitu. Jadi di dalam Islam kita tuh diperintahkan untuk benar-benar sangat-sangat menghormati orang tua kita. Orang-orang yang sudah bersahadat di sini, selalu saya kasih pesan apa? Kalau sebelum masuk Islam kamu sudah sayang dan hormat pada orang tua kamu, terutama kepada ibu kamu, setelah bersahadat kamu harus bisa menunjukkan kamu lebih sayang, kamu lebih hormat. Jadi dengan cara seperti itu kita hanya berharap ya seiring waktu. Iya, seiring waktu.
kita hanya berharap supaya orang tua kita bisa melihat perbedaan kita sebelum dan sesudah gitu lah. Oke. Itu. Karena di Islam kita, ya kalau kita benar-benar mau ngikutin Quran, begitu perintahnya. Bahkan kepada orang tua kita yang beda keyakinan, kita pun nggak boleh menolak perintahnya selama perintah itu tidak untuk berbuat maksiat. Bermaksiat itu bisa salah satunya apa? Menyembah atau menyekutukan selain Tuhan. Iya. Gitu. Oke deh, saya paham deh. Jadi tentang ya benar masukan dia soal istri juga udah ngomong soal tentang masuk gereja dan sebagainya, anterin gitu segala. Loh Pak, saya punya mualaf datang ke sini. Ini suami istri nih. Yang istri udah masuk Islam duluan. Tapi menyembunyikan keislamannya dari suaminya. Bahwa soal yang namanya Quran apa itu dia naruhnya diumpetin. Karena masih pada ke gereja, mau nggak mau kan dia harus ikut ke gereja. Iya, betul. Ke gereja lah dia. Orang Katolik juga nih Pak. Di dalam gereja, suaminya nyanyi, istrinya ngapain? Zikir Pak. Bener, zikir. Ada juga, kemarin mualaf juga pernah podcast di tempat saya. Dia sudah masuk Islam sudah sekian tahun, tapi dia masih nganterin mamanya ke gereja. Tapi kalau mamanya masuk gereja, dia keluar makan bakso, mie ayam. Begitu Pak. Iya. Nggak, karena ya saya pada saat ini kan ini pertimbangan pribadi saya kan karena rentang usia ibu udah sebegitu dan saya anak tunggal dan kalau saya langsung melakukan frontal itu saya juga ya kita mungkin mikir terlalu jauh lah tapi kan bahwa kemungkinan Tuhan ngomong sebagai manusia biasa belum ada outcome yang sangat positif kalau mendadak terlalu frontal lah. Menurut saya gitu. Jadi mungkin approach-nya sedikit harus lebih smooth lah gitu ceritanya. Yang tahu bagaimana caranya, kapan, waktu segala macam cuma Pak Hendra. Karena Pak Hendra paling dekat dengan mamanya kan. Anak tunggal lagi gitu istilahnya maksudnya. Iya, betul. Kapan ngasih taunya, bagaimana cara ngasih taunya, bagaimana mendekatinya, bagaimana ngambil hatinya dan sebagainya cuma Pak Hendra yang tahu. Iya. Saya ini udah clear karena sebelumnya kan topik ini sangat jadi masalah gitu loh. Tapi yang paling istilahnya apa ya? Yang paling mengena untuk berdiskusi dengan baik orang tua kita maupun teman kita mau membuktikan bahwa di dalam kitabnya orang Kristen yang dilakukan Yesus itu malah kita yang melakukan orang Islam. Kita malah membuktikan bahwa orang Kristen itu sebenarnya pengikut Paulus, penyembah Yesus. Iya, betul. Bukan pengikut Yesus gitu loh. Ya. Karena kalau bilang pengikut Yesusnya di situ sholat, kita sholat. Yesusnya nggak makan babi, kita nggak makan babi. Yesusnya sunat, kita sunat. Yesusnya puasa, kita puasa. Yesusnya dikafanin, kita dikafanin. Yesusnya akikah, kita akikah. Yesusnya dibaptis, kita mandi wajib. Lah kok malah kita yang melakukan? Ayatnya ada semua. Kecuali kalau nggak ada ayat, saya asumsi ini. Ya karena konsep yang Yohanes Koma itu yang paling jadi itu dan Yohanes Koma itu kan ditekankan lagi sama si Paulus ditempelin ke Yohanes Koma. Jadi pengajaran Paulus pada Yohanes Koma bisa itu jadi Pak, bisa jadi Paulus tidak kenal dengan Yohanes Koma. Loh, bener nggak Pak? Iya. Karena Paulus kan menulis 13 surat, yang 1 Yohanes, 1 Petrus, Yakobus itu kan bukan tulisan Paulus Pak. Oh iya, ada 6 bukan tulisan dia. Bukan. 13, 6 bukan tulisan Paulus, tapi di luar ini kan ada surat Petrus, Yakobus, Ibrani, 1 Yohanes dan Wahyu. Wahyu kan juga bukan Paulus. Jadi bisa jadi Paulus pun tidak kenal dengan Yohanes Koma. Oh iya. Maksud saya gitu. Iya, betul. Saya justru masih beranggapan bahwa Paulus itu sebenarnya tidak menganggap Yesus Tuhan pencipta alam ini. Karena Paulus sendiri mengatakan bahwa hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa. Dan hanya ada satu Kurios saja, yaitu Yesus. Berarti Paulus tahu Yesus bukan Theos. Gitu maksud saya Pak. Dan Paulus mengajarkan apa? Kepala daripada istri adalah suami. Kepala daripada suami adalah Yesus. Kepala dari Yesus adalah Bapa. Iya. Berarti ada hierarki Pak. Iya betul. Saya masih berani mengatakan bahwa Paulus itu tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan Sang Pencipta atau Theos gitu loh Pak. Cuman seperti tadi Bapak bilang, Paulus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Yesus. Berbedanya apa? Dosa waris, Roma 5:12. Terus kemudian harus makna salib loh itu harus mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Ya. Kalau apa yang sudah dibangkitkan oleh Allah, baru kamu selamat. Iya, konsep itu betul. Terus Paulus mengajarkan bahwa Yesus yang mati sebagai manusia sudah membatalkan hukum Taurat. Ya, betul, ini yang berbeda Pak dengan Yesus. Iya betul. Padahal ada kata-kata Yesus sendiri saya tidak membatalkan. Betul. Sedangkan Yesus sendiri Pak ngajarin bangsa Israel di Matius 23 ayat 1-3 untuk apa? Mengikuti apa yang diajarkan oleh
ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, Karena orang Farisi, karena ahli Taurat itu sudah menggantikan kursi Musa. Jadi ada ayat begini Pak, ini sebenarnya juga jelas banget. Di Matius 18 ayat 3, Yesus ditanya sama muridnya, siapa yang terbesar di kerajaan surga? Yesus memanggil anak kecil, satu duduk di tengahnya di pangku, dia bilang apa? Jikalau kalian tidak bertobat, kalian tidak masuk kerajaan surga. Iya, saya tahu ya itu, ya betul lah. Berarti kalau ada orang bertobat dan mati sebelum Yesus disalib, orang itu masuk surga masuk neraka Pak? Harusnya kan masuk surga, karena rumusnya, iya rumusnya tidak bertobat tidak masuk surga. Tapi kalau ada orang yang bertobat dan mati, harusnya kan orang itu masuk surga. Iya. Tapi Yesusnya belum disalib. Berarti sebenarnya Yesus perlu disalib ke tembus dosa. Iya. Kalau zaman Yesus masih hidup ada orang bisa masuk surga, kenapa Yesus harus disalib gitu maksudnya? Iya. Nah betul. ini yang diajarkan oleh Paulus. Ini yang beda. Dan ya cuma ini tempel-tempel saya juga merasakan kayak identik dengan pengorbanan darah itu kan identik dengan paganisme, agama jauh dulu paganisme itu kan pengorbanan Satu darah. lagi begini Pak, orang Kristen mengadopsi konsep bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Iya, betul. Itu Ibrani 9 ayat 22 Pak. Ada kalangan pagan yang juga begitu mengorbankan manusia. Tetapi sebenarnya Ibrani 9 ayat 2 ini mengadopsi perjanjian lama, mengadopsi perjanjian lama, bahwa di perjanjian lama itu orang bangsa Israel pada zaman dulu yang berdosa itu harus menumpahkan darah hewan. Iya. Nah, ada hewan korban bakaran. Iya, betul. Konsepnya diambil, tapi dari hewan diganti jadi Yesus. Iya. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Padahal yang di sini di seluruh perjanjian lama tidak ada konsep boleh mempersembahkan manusia. Nggak boleh. Itu dari Imamat 18:1, Yeremia 32:35. Tuhan sendiri menganggap kalau orang yang mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa itu adalah kejijikan bagi Tuhan. Iya. Berarti kan Tuhan tidak mau kan? Nah sekarang kalau Tuhan yang jijik dengan manusia mempersembahkan manusia, kok tiba-tiba di perjanjian baru menurut Paulus Tuhan ini turun menjadi Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa? Apa nggak bisa disebut Tuhan yang pelin-pelan kalau begitu? Iya. Kalau dalam satu Bible nih ya. Tapi kalau dipisah antara perjanjian lama dan perjanjian baru pun bisa kita pisah lagi yang 4 gospel Yesus dan surat-surat Paulus. Ini pun beda Pak. Iya, betul. Iya, itu sih ini sih. Maksudnya ya saya juga itu udah ya banyak hal yang saya sadar soal itu sih gitu mengenai hal itu gitu kan. Makanya pada saat saya memulai itu di pribadi saya tuh dari awal saya netapin diri saya ketika coba netral adalah ya ini bahasa saya kayak gua akan mencoba mencari the truth sedapatnya gua, tapi versinya gua ceritanya the truth, di mana gua harus objektif lah ceritanya the truth itu. Terutama yang the truthnya itu adalah apa sih sebenarnya yang religion Yesus sebetulnya. Ceritanya itu awalnya dulu tuh saya gitu loh, memisahkan diri dari Christianity gitu kan gitu. Lalu ketika saya kenal itu ya itu benang merahnya tebal sekali gitu kan. Kalau kita memisahkan masalah Trinitas not God-nya itu benang merahnya kuat banget dari Abraham itu benang merah sampai ke sebelah sini tuh kuat sekali gitu. Bahkan Pak, seorang rabi Yahudi namanya Tovia Singer berani ngomong pada YouTube apa? Itu Abraham maksudnya Abraham. Iya, Ibrahim. Kalau sampai denger yang namanya Trinitas, dia bakal nangis guling-guling di lantai gitu. Iya. Pertama kali saya sih masih sulit saya masih bisa ini soal masalah bukan resisten ya, rada kayaknya berat lah untuk tidak maksudnya kayak memisahkan bahwa ada kemungkinan Yesus bukan Tuhan, itu berat. Sampai saya temuin yang Johannes Koma itu. Itu bagi saya karena itu ayat ini banget bagi saya. Sebenarnya banyak Pak ayat yang karena itu spesifik Trinitas banget. Ayat itu spesifik banget gitu loh bagi saya. Saya juga dulu begitu Pak. Pak Hendra berarti sama saya. Alasan utama saya meninggalkan Kristen karena Johannes Koma. Udah, apalagi saya dapat kitab ini. Karena kalau tanpa ayat itu segala hal Trinitas itu tafsir. Dan tafsir itu ditempel kemana-mana. Maksudnya jauh banget, tarikannya jauh-jauh banget gitu loh maksudnya lo gitu. Bener banget Pak, bener. Gitu, ya. Yohanes 1:1. Iya, pokoknya tarikannya jauh banget. Yohanes 8:58, Yohanes 10:30 itu semua ditafsirkan Kristen itu bukti Yesus Tuhan. Iya, dengan ada Yohanes Koma selesai itu karena diplek di situ udah langsung gitu kan langsung. Oh iya, udah state it gitu. Udah. Nah itu makanya pertanyaan saya dulu Pak sebelum saya tinggalkan Kristen. Ini kalau satu kitab ini disebut kitab suci terus ada satu ayat tidak asli, kan nggak bisa disebut kitab suci. Gitu. Ya oke lah Pak Rudi, ini banyak hal yang udah
terbuka lah saya mengenai hal ini. Saya thank you banget waktunya lah. Nanti semoga yang jalan berikutnya nanti kita akan bicara lebih lanjut lah. Tapi saya terima kasih banget. Saya banyak hal yang ini. Terutama banyak Bapak buka hal ini yang saya belum kenal ya. Saya belum kenal. Saya gitu beberapa saya tahu tapi tidak tahu sedetail ini ceritanya. Oh, ini belum semua loh, Pak. Iya, betul. Banyak. Tapi maksud saya gini, ini bukan saya Pak Hendra sekarang berarti kan sudah tahu kondisinya nih ya. Iya. Saya sudah memberikan bukti-buktinya. Islam kita juga sudah perkenalkan dengan konsep-konsepnya. Pak Hendra masih butuh waktu untuk mencerna tentang Islam atau bagaimana? Enggak sih, sebenarnya kalau ngomong butuh waktu sih enggak lah. Sebenarnya enggak ada waktu dekat ini pasti kemungkinan arah saya sih udah jelas lah sebenarnya. Mungkin tapi kan masalah itu segala saya mengenai time penetapan waktu dan sebagainya. Itu kan mungkin saya akan ngomong dengan ada istilahnya ada urusan yang kalau misalnya Bapak enggak ada. Ini cuman benar-benar bukan pasur kan? Nah maksud saya, kalau Bapak bukan pejabat agama atau bukan pemuka agama, yang menghalangi Bapak untuk masuk Islam apa? Nggak, sampai detik ini jujur, sampai detik ini cuma masalah yang tadi saya ngomong gitu. Masalah ego saya nggak, kalau masih begitu. Lebih ke masih pertentangan ego saya kayak ngomong, gua aja nemuin banyak hal, soal Islam itu. Ini similarity-nya tebal banget dengan Yesus, dengan Taurat dan sebagainya kan, gitu. Beberapa hal yang saya rasa conflicting di perjanjian baru, ternyata kalau saya menggunakan apa yang dicerita di Quran soal nabi-nabi itu dan Yesus ya, itu lebih smooth di kepala saya dibanding memaksa. Jadi kayak ini yang urusan Kristen ini conflicting kayak dipaksain banget sih, saya dipaksain banget tema ini gitu kan gitu dan sampai add-onnya itu dipaksain banget gitu kan gitu saya gitu kan sedangkan kalau kita accept aja ceritanya seperti apa yang diceritakan misalkan di tempatnya Quran itu transisinya jauh lebih lebih smooth loh, itu ceritanya smooth. Hampir semuanya smooth loh gitu kan melanjutkan gitu. Jadi maksud saya yang menghalangi Bapak untuk beriman atau masuk Islam apa? Sebenarnya nggak ada jujur. Saya cuma bertanya tadi saya cuma nanya Bapak adalah tadi kan mungkin karena saya ada dasarnya berbeda, saya cuma nanya adalah gini, ketika saya pengen tahu, ini kan saya udah banyak tahu nih tentang Islam, saya pikir tahapannya itu saya belajar dulu, saya pikir akhirnya saya belajar dulu, saya ini segala, lalu terakhir baru saya kasarnya login gitu kan gitu, atau kebalikannya gitu maksud saya, intinya tuh saya begitu loh ceritanya. Ini kan tadi saya tanya tentang, tadi udah saya jelaskan tentang Bapak udah jelasin ya. Ketika Bapak mau diakui sebagai mahasiswa IB, kan Bapak daftar dulu. Dia masih dijelasin sama saya juga nggak paham. Maksud saya gini Pak, ketika Bapak sudah tahu nih, Bapak mempelajari, oh ini IB ini kredibel apa enggak, sudah yakin, kan Bapak daftar dulu ke IB. Setelah masuk IB, baru Bapak mempelajari materi yang diajarkan di IB kan? Nah, maksud saya gitu. Ya, makanya saya mungkin beda gini, karena kebetulan pada saat kalau di Katolik, kan kita nggak bisa langsung dibaptis. Kalau Kristen bisa langsung, anytime. Katolik itu harus melalui proses yang namanya kayak belajar agama, katekumen, setahun, dan sebagainya. Kalau di Islam? Nah itu kan langsung ceritanya. Nah makanya itu saya tanya kan kalau di Katolik kan saya harus belajar dulu tahapannya memahami lalu login cerita gitu loh. Yang penting Bapak sudah memahami dan beriman bahwa Allah SWT itu Esa. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah SWT. Itu yang pertama Pak. Yang kedua Bapak beriman juga kepada Nabi Muhammad SAW karena mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa ini. Nah yang itu kedua. Maka saya tadi Bapak tanya kapan saya login. Kasih saya waktu karena saya belum masuk ke topiknya Nabi Muhammad. Saya belum jujur ngomong karena bagi saya itu tokoh sakral. Saya pengen masuk, dari baru saya jujur. Pagi ini saya baru mulai nontonin tuh ceritanya. Kasih saya waktu nggak lama untuk saya masuk ke tokoh ini ceritanya kan karena kan itu kedua itu penting kan bahwa mengakui kan. Secara jujur kan saya belum mengenal. Maksudnya ini fakta loh, saya belum mengenal. Gitu. Gimana kalau saya kenalkan dalam lisan beberapa menit? Nanti Bapak bisa buktikan dengan membaca Sirah Nawawi. Saya udah beli. Sudah beli? Saya udah kasih, tapi dia ngomong nggak mau baca dulu. Saya belum mau masuk ke tokoh itu karena tadi saya ceritanya. Yesus Tuhan tuh sama dia tuh. Ya jadi Bapak ini sekarang sedang menyelesaikan masalah teologi dulu. Iya, proses sebelum ini saya membereskan teologi walaupun ini saya udah bisa memisahkan nih. Yang tokoh ini saya udah bisa ceritanya. Saya udah maksudnya 100% adalah yang atas ya, tapi dengan manusia 99% berdasarkan
pengetahuan saya saat ini, saya udah bisa memisahkan nih, ini ceritanya nih. Nah, justru saya kalau saya sih hanya gini Pak, kami tidak bisa membuat atau membolak-balikan hati siapapun, tetapi saya hanya bisa mengingatkan kesempatan itu atau hidayah itu belum tentu datang 2 kali. Kita pun tidak pernah tahu besok kita masih bernafas apa enggak. Jadi maksud saya, ketika kita sudah beriman kepada Allah SWT tentang nabinya, nanti kita bisa pelajarin Pak dari sirah Nabawi. Gitu maksud saya. Karena yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ini sudah jelas, tadi Bapak bilang sendiri, garis merah itu tebal dengan Yesus, tebal dengan Nabi Musa, tebal dengan Abraham, bahkan sampai ke Adam. Ajarannya loh Pak. Saya nggak ngomongin tentang tradisi dan sunnah nih. Kalau tradisi bangsa ini dan tradisi bangsa ini pasti beda, ya kan? Tetapi core-nya, ajarannya menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Dan Nabi Muhammad SAW ini bukan menciptakan agama baru Pak. Ya, jadi kalau saya tahu. Jadi kalau misalnya dibilang Islam agama baru, ada sholat, ada sujud, ada wudhu, ada riba haram, babi haram. Ini kan sudah ada Nabi Musa Pak. Jadi maksud saya sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu hanya menerima risalah Quran itu untuk menyempurnakan risalah-risalah yang sudah diberikan kepada Bani Israil. Udah gitu kan. Dan risalah ini adalah untuk rahmatan lil alamin. Kalau Taurat, Zabur, Injil hanya khusus untuk Bani Israil, ini untuk seluruh umat. Ini untuk seluruh umat gitu loh. Nah, kalau Kristen Pak, Yesus bilang aku diutus hanya untuk bangsa Israel, domba yang hilang dari bangsa Israel. Nah, Kristen ini bangsa Israel bukan, gitu maksud saya. Iya. Kalau ditafsirkan domba itu segala macam baik ke tafsir. Orang Kristen menafsirkan bahwa orang Kristen adalah bangsa Israel rohani, gitu katanya. Gitu. Tapi kalau rahmatan lil alamin kan nggak perlu rohani, kita semua bisa. Maksud saya gini Pak, orang yang baru masuk Islam itu seperti orang yang diberikan grace period Pak, masa tenggang untuk apa? Untuk belajar. Gitu loh Pak. Allah pasti maha tahu lah. Saya pernah dihubungin sama seorang ibu-ibu Katolik dari Semarang. Dia berdiskusi sama saya, Kodoni saya sudah 3 hari ini nggak bisa tidur. Kenapa Bu? Nonton video Kodoni gitu. Saya nggak bisa tidur gitu. Terus dia WhatsAppan sama saya kurang lebih 2 jam. Akhirnya dia, ya sudah saya masuk Islam. Tapi Kodoni di Jakarta, saya di Semarang gimana? Baik gini Bu, saya 2 hari lagi mau ke Jogja. Nanti saya mampir Semarang, saya keluar tol Semarang, kita cari masjid, kita syahadatkan. Siap gitu ya. Saya berangkatnya waktu itu sama teman saya ustazah. Jadi saya minta ustazah itu yang syahadatkan ibu itu. Ketika sudah ketemu ngobrol, ternyata dia kerjanya di pabrik bir Pak. Gimana dong? Kita orang Islam tahunya bir kan haram. Betul. Tapi kerjanya di pabrik bir. Apakah saya langsung bilang sama ibu, harus keluar? Enggak. Itu nafkahnya dia Pak. Dia cari nafkah, dapat nafkah cuma dari situ, dan dia seorang janda. Saya nggak mungkin langsung ibu harus keluar, bir itu haram. Enggak gitu Pak, pelan-pelan. Ibu cari pekerjaan pelan-pelan. Kalau misalnya nih Pak, ada orang rentenir misalnya, terus dia mau masuk Islam, minta kita masukin bersyahadat, kan kita pasti bantu. Iya betul. Tapi hidupnya dari riba. dari riba. Nah, apa kita langsung besok nggak boleh lagi ya? Enggak. Makan apa mati? Kalau kita kasih makan hidupin dia, kalau enggak, nah jadi kita harus memberitahunya pelan-pelan. Jadi dalam masa konsep itu grace period. Jadi dalam masa grace period itulah kita ngajarin dia. Jadi maksudnya kalau grace period itu, kalau misalkan saya login pun, saya masih ada waktu grace period. Ini kan penafsiran ya. Misalkan gua nganterin emak gua dan sebagainya. Nggak apa-apa. Bahkan saya punya mualaf 2 tahun menyembunyikan keislamannya kepada orang tuanya. Jadi setiap kali dia pulang makan ada babi, dia bilang udah makan di luar. Iya. Pokoknya terus, alasan. Setiap pagi dia pakai sepatu kets keluar rumah, ditanya sama orang tuanya, kemana lu? Lari. Iya. Pada larinya ke masjid, larinya ke masjid itu sholat subuh di masjid maksudnya. Itu nggak apa-apa gitu, maksud saya nggak istilahnya nggak membatalkan keislaman dia gitu. Mungkin gini, Pak Hendra, kesulitan gitu. Nanti sepulang dari sini, Pak Hendra kan simpan nomor saya. Kapanpun Pak Hendra punya pertanyaan, sebisa saya jawab, saya pasti jawab. Pasti saya jawab. Tenang aja Pak. Ya udah sih. Sekarang saya sih jujur sih. Saya gini, tadi saya ada aneh sih. Maksud saya gini doang.
Bapak bisa jamin besok masih hidup? Iya betul kan. Nah, Tadi saya ada aneh juga pada saat saya masuk ini bicara panjang, saya banyak bicara dengan Pak Doni sih. Ada satu hal yang rada aneh sih, jujur sih pada saat saya datang kan juga sebenarnya ya di luar masalah keimanan yang lagi tanda petik yang saya alami dalam 1 bulan ini. Di satu sisi kan juga ada masalah-masalah duniawi yang juga saya pusing lah di kepala saya kan gitu kan. Tapi somehow ketika saya, ini jujur nih pasal saya nih, saya lagi bicara dengan Pak Doni selama 2 jam ini ya, kurang lebih ya, 2 jam lebih ini ya. Itu mendadak saya ada rasa sedikit, jujur ngomong kayak sedikit ketenangan, sehingga saya tidak nganggap apa yang terjadi di sini, itu kayak, bukan ngomong nggak takut ya, kayak nggak penting loh gitu. Entah kenapa loh gitu. Ini jujur nih, saya kalau hal yang saya harus open, maksudnya gitu loh. Maksudnya, Alhamdulillah. itu hal yang saya harus open gitu kan gitu. Saya juga tadi, saya ada nggak nyangka sih, kok gue berasa comfort ya dan everything. Bahkan gue tau di sini tektok kayaknya gue nggak gitu terlalu gimana, jujur gitu. Tadi handphone bunyi. Iya gitu kan gitu. Gue pikir itu ya gampang lah gitu kan. Gitu, Alhamdulillah. Nah saya nanti Pak, saya berharapnya begini. Nanti ketika Bapak sudah beriman, nah Bapak belajar bagaimana Bapak beriman juga, ya, tetapi juga berikhtiar juga dengan apa? Dengan iman. Maksud saya gini Pak, kan tadi saya bilang Muslim itu orang yang berserah diri kepada kehendak Pencipta kita. Ketika kita mau hijrah, berpindah menjadi orang tidak beriman, menjadi orang beriman, begitu kita mengaku orang beriman, kan kita menyerahkan kehendak Tuhan. Jadi kita hanya bisa minta, apa yang diperintahkan kita ikutin, apa yang dilarang kita jauhin. Jadi nanti yang mengatur hidupnya Pak Hendra, Allah SWT. Gitu maksud saya. Nanti pasti masih ada masa-masa yang mana Pak Hendra ini diuji. Bapak kalau mau terima karyawan dites dulu nggak? Iya, nah, udah sama aja begitu. Allah Subhanahu Wa Taala mau terima Bapak sebagai Muslim kan dites dulu, gitu maksudnya. Jadi jangan khawatir Pak, jangan khawatir. Masalah duniawi itu semuanya bisa selesai kalau kita serahkan kepada Pencipta kita. Saya dulu waktu baru masuk Islam Pak, beberapa kurang lebih setahunan. Bisnis saya juga lagi pas itu turun waktu itu. Saya memang baru buka usaha dan saya sedang mencari customer, belum dapat, jadi seolah-olah stuck. Setahun Pak saya ngerasain rasanya begitulah. Saya hanya bisa apa? Koreksi, introspeksi. Apa yang masih salah di dalam iman saya, apa yang masih salah di dalam keyakinan saya, itu semua saya buang. Jadi saya ingin berusaha membersihkan diri saya, tidak hanya fisik tapi juga dalam. Ya maksudnya dalam ini berarti saya membersihkan segala hal-hal yang kotor lah istilahnya, yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Nggak sampai setahun Pak. Nggak sampai setahun saya dikasih amalan oleh guru saya dari Loborato. Nggak sampai setahun bisnisnya balik. Ya. Dan ketika COVID Bapak bisnisnya turun, saya malah naik Pak. Serius. Saya juga bingung, orang lain COVID bisnis turun, kok saya sama COVID malah naik. Nah itu maksud saya gini Pak, di dalam Islam rumusnya gampang sebenarnya, kelihatannya gampang, tapi kita ngejalanin mungkin harus belajar Pak. Maksudnya apa? Pertama, bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kedua apa Pak? Bersedekah. Udah, dia sekarang udah tiap subuh saya ajarin sedekah subuh. Keren, ya keren. Apalagi ke anak yatim piatu Pak. Ini penting nih anak yatim piatu nih. Jadi bersedekah tuh bisa kepada siapa saja, tapi anak yatim piatu tuh yang penting. Ketika bersedekah, yang di sono ngeliat nggak Pak? Iya pasti. Nah, udah gitu aja. Yang ketiga, silaturahmi Pak. Silaturahmi itu juga istilahnya bisa membuka jalan-jalan rezeki. Kalau Bapak diem aja, ada masalah, nggak pernah ketemu orang. Hanya doa-doa nggak ada gunanya. Nah itu makanya maksud saya. Itu. Bapak tenang aja, kalau Bapak sudah mengaku sebagai orang beriman dan Bapak benar-benar menjalankan Islamnya itu dengan kafah itu totalitas, dan Bapak serahkan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang usaha Bapak tidak menyalahi perintah Dia, insya Allah pasti dibantu Pak. Dan jangan salah juga Pak, Bapak ini sekarang sebagai pengusaha forwarder. Masalah cocok nggak cocok, ini kan yang tahu kan juga sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Jadi sebenarnya Allah SWT kan tahu bahwa kita hidup di dunia ini sekarang, selain beribadah, kan kita juga dikasih peran Pak. Peran kita apa gitu. Nah itu yang kita harus tanya, kita minta kepada Allah SWT, peran kita apa sih di sini? Nah kalau kita sudah beribadah dengan baik, bertakwa, dan menjalankan peran itu, masa yang ngasih kita hidup diem aja gitu loh maksudnya Pak.
Gitu. Ya, oke. Kalau misalkan berikutnya cuma lanjutan, kalau saya misalkan intinya ngomong intinya adalah memutuskan untuk login misalkan tahapannya saya tinggal kontak Pak Doni aja, tahapan selanjutnya kan gitu kan? Kenapa nggak sekarang aja? Lah bukannya harus ada sesuatu yang disiapin? Apa? Saya nggak tahu. KTP doang. KTP ada di mobil, tapi ada soft copy sih. Kirim aja. KTP di mobil, kalau soft copy ada. Bentar saya kirim. Ya kita butuh juga soft copy doang. Oh, saya pikir tadi di mobil saya lupa dompet saya Yang nggak penting bawa. KTP Bapak Katolik, udah cukup buat kita bukti bahwa Bapak Katolik. Saya kirimnya ke mana Pak? Oke lah. Ke Melisa aja, kirim ke Melisa. Minta WA-nya. Itu yang tadi 0896. Oh, saya WA ke istri saya. Oh ya, kalau enggak. bukan yang udah kirim itu KTP. Emang Bapak pikir siapin apa? Nggak tahu gitu. KTP sih udah kan? KTP udah sih. Oh, udah ke Melisa. KTP waktu itu kan KTP Pak Hendra udah belum? Oh, udah, ya Itu udah ada. Iya. Bapak sekarang tinggal bersahadat, saya siapin sertifikat, udah mulai besok Bapak belajar Islam. Paling saran saya cuma nanti pulang Bapak mandi besar dengan niat, udah cukup. Mulai besok Bapak belajar Islam. Yang penting ada progresnya. Nanti saya kirimin guru Pak, Iya. guru privat ke rumah Bapak, seminggu 2 kali. Semuanya free. Nggak usah begitu. Nggak mau. Butuh apa lagi? Iya. Ya udahlah, oke. Oke? Oke. Jadi kalau gitu saya minta waktu break dulu ya Pak ya. Sebat lagi nih Pak. Oh iya silakan Pak. Makan dulu dong, makan dulu. Pak Hendra makan dulu ya. Nyantai Pak. Harus makan dulu Pak. Makan dulu. Iya silakan, makasih Bu. Enggak, Pak Hendra juga ikut makan dong. udah saya beli menunya Pak. Oh iya. Iya. Nggak boleh nolak loh. Bapak lagi makan dulu ya. Iya, Hah? maaf. Iya. Kayaknya Pak Doni mungkin pada saat masuk Islam lebih banyak bacain buku Kristen kali kalau saya perhatiin deh. Karena nggak mungkin orang Kristen sampai kecuali dia itu mata pencariannya tersebut ya, gitu kan. Tapi kan kalau terjadi problem, kalau mata pencarian dia itu, apakah dia menggali sampai hal-hal yang jadi kelemahan, yang menjadi pertanyaan lah, itu kan nggak mungkin, gitu loh, gitu kan. Terus Kalau ini saya beli buku ini Pak, ini sebenarnya mulai banyaknya itu setelah saya gabung dengan yayasan. oh, oke. Sebelum saya gabung dengan yayasan, saya nggak ngumpulin buku ini banyak. Iya maksudnya sampai niat banget maksudnya gitu bahkan Setelah gabung dengan yayasan, saya ditunjuk sebagai ketua litbang Pak. Tugas saya setiap tahun harus debat dengan pendeta minimal 2 kali. Nah, kalau saya nggak punya buku-buku ini kan saya nggak punya senjata gitu. Jadi jangan Sama Elia ya? Elia diajak ketemu sama saya nggak berani deh, nggak datang. saya sempat sih maaf kata ada teman saya yang saya tanya itu kan dia forwardin karena saya sebelumnya kan nggak tahu kan ya yang cuplikan Farun ini banyak nongol tapi kan saya tidak ngikutin debat-debat panjangnya karena saya jujur sih pada saat saya cari akses informasi itu saya nggak pengen hanya dari satu orang lah kebanyakan jadi saya juga banyak nonton dari yang pandangan Yahudi yang melawan sini, pandangan Islam dan melawan ini saya coba kumpulin semua kan, gitu kan, termasuk yang ateis semua agama lah, iya kan pandangan ini saya makanya saya hasil dari itu kan saya cari tahu sendiri makanya kan lumayan sebulan tuh dapat banyak banget tuh karena kan saya dapat banyak dari banyak pandangan yang ini kan, kan gitu nah tiba-tiba pada saat saya awal-awal banyak tanya ke teman saya dia forwardin si Elia, saya kan tidak tahu Elia itu siapa, gitu kan. Jadi Elia ngebahas, tapi bukan debat sama Doni. Dia ngebahas tentang sesuatu channel dia menjelaskan lah. Tapi ketika saya dia ngebahas soal Paulus videonya. Nah itu pada saat saya mempelajari Paulus tuh tentang oh nih aneh banget nih ceritanya lah. Temuan saya terkenal yang soal saya baru tahu kemungkinan besar Injil Lukas dan Kisah Rasul ditulis oleh Lukas yang temannya sendiri gitu kan gitu. Terus Paulus sendiri di luar Rasul 12, 13, 3 Rasul berikutnya. Kalau itu udah pandangan modern scholars. Ya, gitu kan. Tapi pada saat saya dengerin Eli yang ngebahas, yang dia bahas itu benar-benar jadi kayak debat sih teks-teks gitu ini kayak maksudnya kayak orang nanyain lu, nyerang masalah nih kayak begini ya lu, tapi yang bahas sudah udah jelas kok di Kisah Rasul Paulus bukan sembarang orang, tapi dia ini nih. Maksudnya Kisah Rasul tuh yang nulis siapa? Misalnya kayak gitu loh. Jadi itu pertanyaan gue aja orang luar gitu, cari tahu udah nemu itu siapa? Gitu karena kalau bukunya itu temen lu sendiri, berarti reliabilitas lu tentang
itu terbantahkan dong, kan dia nulis temannya sendiri kok. Itu logika simpel lo gitu loh. Kecuali kalau orang seperti Elia bisa menulis buku membuktikan bahwa yang menulis ini benar-benar Paulus, Iya, benar-benar betul, iya, betul. itu baru kita terima. Nah kalau dia cuma bacain Babel dia mah, Iya, betul. berarti kan dia nggak ngebatas scholar gitu loh Pak. Iya gitu. Iya kayak Saya beresin dulu, Pak. Terus ya setelah baru tuh nongol tempat saya YouTube yang di tempat Richard yang diganti temennya ya. Iya, Edwin. Iya diganti temennya. Ini sengaja sini. Nggak itu di situ. Nah udah ini aja, ini tuh nggak usah. Jadi kalau temuan dari Pak Dondi sendiri yang Johannes Koma itu belum ketahuan dari siapa? Maksudnya Udah. Ada, saya catatannya ada Pak. Itu kalau nggak salah ada di bukunya yang penulis Bruce Metzger Pak. Dan itu benar tahun 15-an. Iya, baru masuk ke teks satu baru tahun 15-an. Udah era modern nih berarti. Itu udah valid Pak, itu informasi itu udah valid. Jadi Pak, di Kristen sendiri itu juga timbul dua kelompok. Yang satu kelompok namanya kelompok konservatif, termasuk KJV Pak. Kalau NIV tadi saya tunjukin Bapak, itu kelompok yang kritik teks. Jadi yang NIV tidak mau menerjemahkan dari Textus Receptus, tapi dia menerjemahkan dari Codex Sinaiticus. Oh. Gitu. Iya. Sekarang kalau yang Alkitab terjemahan terbaru itu ngambil dari, misalnya lebih ke NIV atau? Oh gini, saya ada catatan ini ya. LI ya Pak ya. LI sama KJV itu sumbernya beda Pak. KJV versus TB. Nah ini. Kalau KJV menerjemahkan perjanjian lamanya dari Masoretik Pak. Oke. Ya. Masoretik, PB-nya dari Textus Receptus. Kalau yang TB menerjemahkan dari Biblia Hebraica, yang ditulis ulang oleh Rudolf Kittel, PB-nya dari Novum Testamentum Greek, Nestle Aland juga baru. Gitu. Sedangkan yang beredar saat ini, yang Alkitab yang saat ini di pasaran? Yang di Indonesia, ya TB. Oh TB. TB itu LAI itu TB. TB1 yang tadi saya tunjukin Bapak, tahun 1974. Yang terakhir dia baru keluarin revisi tahun 2023. Dia nggak pakai King James berarti ya? Enggak, beda. Kalau yang King James, yang apokrifanya mengambil dari Septuaginta dan Vulgate. Nah, Vulgate itu juga dari Septuaginta. Ya, karena gini, mungkin di kitab Alkitab. Pak, saya sambil makan ya? Iya, nyatai Pak, nyatai. Mas, sendok gua mana, Mas? Tadi udah ngasih? Diambil lagi berarti loh. Ini ayam. Maaf. Kan kalau di kalau saya lihat gimana gini, karena pada saat dulu saya belajar segala kan saya tidak sampai niat buka di hal depan cetakan tahun berapa menjalankan enggak, karena kan kita diajarin, saya berpendapat punya pemikiran semua itu hanya satu kan, klasik lah, hanya satu gitu kan, given gitu. Kita sambil makan ya Pak? Iya Pak, nyantai Pak. Nah terus kan kalau kayak gini kan setelah tahu-tahu itu kan baru saya tahu gitu kayak, nah Bapak kan pada saat dulu apakah yang soal tahu-tahu ini tahu ketika temuannya gimana pada saat awal pada tulisan? Oh, gini Pak, banyak. Bapak pernah dengar Bart Ehrman? Oh iya pernah ya Pak Bart Ehrman. Oh itu bukunya Pak. Nah terus yang paling penting ini Pak. Kalau kita mau pelajari tentang gospel ya Pak ya, Bapak harus baca ini. Oh, udah pernah Gospel. Buku Debat Gospel ini bukunya kontroversi Pak. Buku itu ditolak mati-matian sama gereja. Di buku itu apa namanya? Yang nulis itu Pak, itu 2 orang plus kira-kira 80 sarjana perjanjian baru. Oke. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa yang dianggap benar-benar perkataan Yesus di dalam gospel itu cuma 18%. Pak. Masa ya? Kan jauh banget. Semakin saya mencari tahu soal otentikan perjanjian baru, itu temuannya makin aneh-aneh loh. Sampai lari ke Bible of Ethiopia itu loh. Iya gitu kan gitu. Iya, Bible of Ethiopia kan ada Book of Enoch di situ kan ceritanya kan. Ada Enoch. Iya kan, Book of Enoch kan segala kan gitu kan gitu. Terus saya kayak ngomong, jadi semakin saya mencari, maaf kata, jadi kayak gue makin kusut gitu, makin kusut. Atau maksudnya yang mana gitu kan, karena kalau Bapak pernah dengar pendeta Budi Asari? Enggak. Nah, dia pendeta aliran Calvinis Pak. Oh Calvinis ya. Umurnya udah 70.
Dia yang saya bilang menurut saya itu pendeta tuh pengetahuannya bagus. MTH, master kan. Jadi saya pernah ngajak dia debat. Saya sambil pegang kitab yang Katolik yang tebal tadi itu, saya pegang di tangan saya dan saya tanya dia, Pak Budi, Johanin koma itu firman Tuhan bukan? Saya tahu ini pendeta Budi saya. Pasti tahu. Jujur Pak, orangnya jujur dia. Dia bilang apa? Bukan. Nah, kalau bukan ya udah ini dong Mas. Kok nggak mempertanyakan? Dia tahu, teman dia jawabnya cuma singkat aja, bukan. Saya tanya lagi, kalau begitu Pak, kitab yang Bapak pegang di meja itu kitab suci bukan? Saya bilang gitu. Dia bilang apa? Bukan. Masa? Buat saya, debat begitu udah cukup Pak buat saya. Ketika ada seorang pendeta mengakui bahwa kitabnya bukan kitab suci, udah cukup buat saya. Penonton pada tepuk tangan. Saya tanya, kitab Ibrani siapa yang ngarang Pak? Dia jujur Pak, tidak diketahui. Nah, kalau tidak diketahui kenapa Bapak pakai? Nah, alasannya kesimpulan bego saya sih, kesimpulan sederhana saya, ketika nyari temuan adalah problem utama itu dari konsul Nasea itu sih. Menurut saya sih, ketika penyusunan pertama Bible itu, di mana itu banyak syarat kepentingan, di mana menurut saya ini pada kali tidak mungkin lah, tidak ada sama sekali naskah asli dari salah satu murid Yesus. Menurut saya tidak mungkin. Tapi yang ada mungkin itu benar-benar di-destroy di Indonesia untuk menjadikan yang mereka rekap ini adalah the one gitu loh ceritanya. Ini Pak, nama 4 gospel ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini nama-nama yang diberikan oleh Bapak Gereja. Bukan penulisnya ngomong, aku bernama Matius, aku bernama Matius. Itu bukan saya pikir nama baptis, istilahnya kayak di sini, nama Pak, Islam gitu. di sini disebutin. Yang memberi nama Matius Markus itu Santo Papias tahun 130 Masehi. Oh, jadi kitab itu dikasih nama Iya. Terus yang memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Santo Irenaeus. Tahun 180 Masehi, Pak. Pak. Orang pakai nama baptis itu, saya pikir loh. Bukan. Tradisinya Matius pemungut cukai. Iya. Markus muridnya Petrus. Lukas temannya Paulus. Yohanes muridnya Yesus. Tradisi Pak. Tapi sekarang websitenya Katolik aja yang namanya usccb.org bilang bahwa bukti-bukti yang ada sekarang itu tidak mendukung. Itu USCCB loh Pak yang ngomong. USCCB itu wali konferensi gereja Amerika Serikat. Iya. Tapi teman saya cukup terdiam sih, saya tahu dia cukup kaget karena balik saya tanya-tanya dia cukup karena dia kan keimanan dia bagi saya cukup dalam lah ya. Dia udah lewatin fase kayak saya 3 tahun. Tapi dia yakin dengan apa yang oke gitu. Tapi saya cukup kaget ketika saya banyak tanya-tanya hal yang saya temukan, itu dia mungkin beda jam, mungkin pas saat dia cari belum fase yang masih ketik web, lu klik bego-bego itu text time banget loh. Bukan dia ketik jelasin tentang Johannes koma, wah semua kan, gue tinggal baca kan, tinggal gue validasi lagi kan, satu-satu gitu kan. Kalau dulu kan nggak bisa. Sekarang udah ada AI Pak. Iya, dulu kan belum ada AI, catatan saya ribuan loh Pak. Iya, makanya catatannya ribuan kan, bener. Gitu kan. Saya bahkan tinggal ketik AI disuruh tolong susun semua kitab Injil di Perjanjian Baru berdasarkan tahun pembuatan. Dia bikin grafik keluar semua loh. Ini dulu saya surat Austen tok gitu loh ceritanya. Betul Pak. Jadi ketika saya kasih time terus saya cuma kaget masalahnya time frame aku dia tidak pernah tahu kitab pertama di Alkitab berdasarkan tahun karena surat Paulus dia kaget. Pendeta Budi Asani Pak, saya tunjukin kitab Septuaginta. Dia nanya begini, apa itu Septuaginta? Saya nggak tahu Septuaginta. Pendeta Budi Asani itu. Iya. Karena mereka dia kayak kata kayak dokter lah, diajarkan apa yang sepihak aja dari situ bahwa itu adalah the truth-nya loh ceritanya. Iya, di STT nggak diajarin Pak Septuaginta. Pendeta pun tidak tahu kalau perjanjian lamanya mereka berasal dari Septuaginta. Tapi yang saya sadar yang paling bikin dia shock, saya tahu respon dia terdiam. Bapak mohon maaf, ini ditandatangan dulu Pak di sini kayak tadi biasa. Nama lengkap di bawah, nama handphone di samping. Handphone di mana sih dia? Ya, nanti saya ngomong. Lagi Ke bawah, Pak. dulu kerja di distributor kartu. Kenapa? Yang paling dia cukup shock ketika saya nanya, saya tahu lah responnya cukup kaget. Saya ngomong soal masalah 2 Johannes koma. Johannes koma itu
pada saat saya tahu ini dia tidak paham, karena sebenarnya saya jelasin saat itu saya belum tahu mengenai Codex Vaticanus itu. Saya jualan spoma ini tersudah suruh diajarin bahwa ini tambahan, ini cuma nyikapinnya gitu. Tapi saya tuh dia paling kaget ketika ngomong, lu tahu nggak penambahan Markus yang segini segala? Karena itu kebangkitan Yesus loh. Saya jelasin mengenai Matius, Lukas itu lebih inilah berikutnya, jadi terinspire kalau tambahin. Karena kalau Markus 92 ke bawah itu nggak ada, yang ke belakang itu kan jadi sedikit kurang ada referensi yang kuatnya lah. Karena kan mereka bisa dari ini kan, apalagi kan makin ke Yohanes makin heboh tuh, ya kan. Terus ketika saya ngomong itu di Codex Vaticanus ini nggak ada. Nggak ada. Apaan itu Codex Vaticanus kan? Terus gue bilang nggak tahu kan? Iya, Alkitab abad 4 gini segala. Terus sampai gue cari di internet, gue kasih lihat nih Codex Vaticanus ini blank. Dia pakai di situ. Itu benar dia kena tuh di situ tuh. Terus Codex Vaticanus nggak ada lu. Gue bilang begitu ceritanya lu. Itu berarti bapak emang teman baik sama dia ya? Udah buat teman SMA, tapi ada grup bego-bego sesama SMA yang cowok-cowok yang bego-bego lah. Cuman saya kalau dia chatting pribadi karena saya anggap dia itu minggu itu udah jadi semi pendeta lah. Ceritanya loh gitu. Semi pendeta aja nggak tahu Codex Vaticanus. Iya. Lagi mana tuh pak? Dia nanya Codex Vaticanus apaan? Gue bilang gitu kan gitu. Codex Vaticanus ini segala. Pada saat saya ngomong, saya langsung lampirin Codex Vaticanus yang Injil Markus 8 yang shock ending. Tahu nih kok. Oh udah. Kok coba? Belum, kan ikonnya besok tadi. Tahu nggak gitu kan? Eh, Pak Hendra. Oh iya, tawarin. gitu. Makasih Pak. Iya. Saya kasih gambar Codex Vaticanus sama shock endingnya tulisan. Lihat ini terbuka terus, bukanya website-nya gitu. Saya langsung kaget. Terus udah gitu, dia kirim saya penjelasan dari web dia soal penambahan, tapi orang versi barat lah yang jelasin tentang setuju teks ini. Tapi ini dia mas berarti kan panjang webnya. Gua baca, kemudian kesimpulannya si penulis juga bilang dia pribadi setuju penambahan teks ini ke dalam Markus untuk intinya menyelaras untuk menjelaskan lebih lanjut, tetapi secara pribadi teks ini tidak mungkin ada di dalam Markus. Wah, Prince kasih lihat dia kesimpulannya begini loh Pak. Yang di Markus itu yang long end ayat 9 sampai 20 di ayat 18 kan dikatakan apa? Mereka tidak akan celaka ketika minum racun di patok ular. Ada pak. Itu sering saya pakai buat ngomong sama pendeta pak. Bapak kalau disuruh minum racun berdasarkan Markus 16 ayat 18 jangan mau pak. Kenapa? Karena ini ayat palsu gitu. Berarti kan bener kalau makan mati kan palsu. Nggak salah ya betul. Bener pak. Tapi memang pada saat yang temuan awal saya pada saat saya ngomong ke kawan saya mengenai Johannes Koma itu saya belum sampai ke Codex Vaticanus segala. Tapi ada catatan-catatan doang, footnote ceritanya kan gitu. Jadi mungkin ini nyikapinnya cuma biasa lah gitu kan. Padahal dia ngomong ini Trinitas ini penting loh, gue bilang begitu. Saya sampai download pak Codex Vaticanus. Dari mana? Dari Vatican Library. Iya emang itu kan terbuka kan, itu dikasih kan terbuka kan. Sekarang zaman sekarang udah open pak. Iya udah open. Orang harus buka, kalau nggak buka gereja pasti protes. Iya. Makanya zaman dulu itu sampai abad 18 malah kalau nggak salah. Umat Katolik tidak bisa dibaca kitabnya langsung. Iya karena kan benar tertutup banget kan. Sebenarnya luas pak ilmu ini. Sampai saya mempelajari tentang nubuat-nubuat ya. Dianggap dinubuatkan di perjanjian lama. Kan banyak pak. Saya sampai beli kitabnya orang Yahudi. Saya mau baca tafsirnya. Ketika saya debat sama pendeta, saya tinggal pakai ini. Nah kalau mereka bilang itu kan Yahudi, tapi kan kitab kamu dari sini. Iya betul. Selesai. Saya nanya sama pendeta Budia Salim. Awalnya kan dia bilang perjanjian lama tuh dari tanah itu punya Kristen. Saya nanya pak, Kristen mana pak yang menyusun tanah? Saya bilang nggak bisa jawab dia. Larinya kemana? Ke Ibrani. Siapa? Musa. Musa Kristen pak? Iya kata gitu. Pakai Ibrani 11 ayat 26. Musa dianggap Kristen. Bayangin. Kristennya ada baru zaman Paulus. Iya betul. Kalau tapi pertama kali awalnya saya pikir Paulus itu pada saat awal saya pikir Paulus itu nama Paulus saya pikir itu tokoh ciptaan. Mungkin kitab itu aslinya ditulis seseorang, mungkin surat-surat itulah ya, surat-surat itu
gitu, ditulis seorang yang bukan orang Romawi dan sebagainya, tapi pada saat itu ada kepentingan untuk menjadikan Kristiani sebagai satu agama yang akses masuk di Roma. Lalu itu sih pribadi saya, apakah dianggap diedit dibikin bahwa Paulus ini adalah Roma, jadi Romawi lah, jadi memudahkan untuk akselerasi kan ke ini kan semua kan, jadi backgroundnya seragam lah gitu kan gitu. Lalu tapi dibilang kalau itu palsu, tapi surat-suratnya nyatanya ada kan gitu. Iya. Realnya ada kan surat-surat itu kan. Zaman sekarang canggih Pak. Orang bisa mengetes manuskrip kuno dengan tes karbon. Iya. Ketahuan ini tulisan tahun berapa. Iya, betul. Quran juga tidak terlepas Pak dari uji karbon. Oh pasti, karena kan Islam itu kan jadi sorotan barat, pasti udah dites habis-habisan. Ternyata Quran yang disimpan di Universitas Birmingham Inggris di tes karbon itu sejaman dengan Nabi Muhammad. Oh, di abad tersebut. Di abad tersebut. Berarti yang nulis kemungkinan besar kenal dengan narasumber. Jadi ada apa? Dia mau rekam katanya Oh. yang lu bilang tentang Allah itu loh. Jadi ada cerita lucu. Nanti habis ada. Iya. Nanti aja bisa ada cerita lagi. Udah pernah aja ternyata. Ya itu ntar ceritanya. Jadi sampai detik ini jam 3 bangun. Oh ya? Sebenarnya gini, saya itu orang aneh Pak. Saya itu orang yang dari dulu, entah kenapa ini udah lama loh. Gua setiap hari itu bangun jam 3 tanpa alarm. Tidurnya jam berapa? 9. Oh iya. Gue bangun jam 3 tanpa ada susah, tapi rata jam 3-an lah, 3 sampai 4, 3. Ya enggak, kalau tidurnya jam 9 otomatis pasti bangun jam 3. Gue bangun jam subuh tetap 9. Gue selalu bangun jam 3. Gue jam 10 tetap bangun jam 3, jam 4. Always. Lalu sampai pada saat dia ngomong, lu orang lu sebenarnya spesial loh, orang Islam tuh banyak mimpi tuh bisa kayak lu gitu kan, bangun segala. Karena bangun pas segar kan, gue ngawain ujungnya bisa saya olahraga di rumah di kamar gitu kan gitu. Saya ngapain saya olahraga gitu kan gitu. Kalau sebelum dulu saya sih cuma buat nonton iPad nggak penting lah gitu kan gitu. Lalu ya udah terus dia suruh saya coba intinya sholat tahajud gitu kan. Oh ya udah dia sebelum sholat tahajud saat sholat sajadah. Dia sebenarnya kan gue selalu mempertanyakan. Gue lihat tuh kan sajadah, maaf kata gue ngomong ribet banget sih, lu kan doa aja harus pakai ini itu kemana, apalagi kalau masih tenteng-tenteng lo ribet banget sih, maksud gua lo kan enggak, di prinsip saya kan kayak saya menganggap hubungan seperti Yesus kan kita dengan Bapak tuh kan hangat dekat kan, kok ribet banget tuh karena harus tenteng sana sini gitu. Udah tuh pada saat dia mulai suruh saya sholat yang tahajud doa kan, termasuk yang si doa si ini apa yang 100 kali itu doanya si Yunus ya, Nabi Yunus kan pagi-pagi kan, ya udah. Terus pagi-pagi doa Yunus kan gitu, gua doa dong sekali kan, gua versi gua kan belum tahu urutannya nih, gua tahu lo kan berlutut, ya udah gua lutut lah, gua tahu nih caranya nih kan pegang begini, gua coba kan begini sikap, sujud juga, gua ikutin, gua bego-bego udahlah, bagi gua kan gini, pada saat itu saya ngomong ke dia kan, hubungan gua dengan Allah ini bukan personal gua dengan dia, cara gua berkomunikasi gua lakukan cara gua dulu menurut gua, bilang gitu, udah tuh dia nggak tahu dia kan gua lakukan dulu, nah pada saat itu awalnya saya nggak berlutut, yang tiap pagi itu saya lakukan tiap pagi, misalnya udah hampir sebulan saya nggak putus loh, ya kan, gitu saya doa saya berlutut kayak biasa kan nggak nyaman, gitu udah. Terus setiap kali kan dia nanyain, lu pakai sajadah nggak? Gue bilang, aduh ribet banget sih lo pakai sajadah segala, lo bilang kayak apaan aja, gue bilang gitu, doa aja harus nenteng sana nenteng sini kayak apaan lo, nggak simpel, gue kan orang luar, ngapain sih lo kayak gitu, udah gitu kan gitu. Nah itu lucu banget, jadi saya pas lagi doa pertama, gue coba berlutut tuh. 100 kali itu kan panjang ya? Ya lumayan lah. Panjang lah, ya kan? Gua pas berlutut tengah-tengah, anjir sakit banget kaki gua. Pas gua berlutut kan di lantai. Sakit banget kan gitu. Makanya perlu sajadah. Iya, terus gua pengen ke atas. Sakit ternyata kaki gua begini ya, gitu. Nggak disumpah gitu. Sakit ya ternyata kaki gua begini kan. Udah tuh gitu kan gitu. Terus baru minta sajadah. Gua pas cobain sajadah dia kan. Oh kok gini ya gitu sakit nih. Nah, terus gua pernah ngerti kenapa sih orang harus sajadah. Mas gua coba pikir terus satu lagi tuh sekali, ya kan gitu.
Kan sajadah ada di kamar tidur dia, gitu kan gitu. Kalau gue lagi pagi-pagi atau doa, ini saya mungkin karena masih kan gue nggak pengen ada orang lah ya, gue ke kamar satu, itu pada saat gue ke kamar ruangan yang buat ada satu lah buat olahraga gitu, begitu gue masuk, itu kamar kan yang dibersihin, gue belum begini kan, buat cium kan itu kan ada ya kayak karpet olahraga kan, itu bau banget kan. Pas gue cium, anjir bau banget kan, terus gue langsung sendiri. Oh iya ya, mungkin gua tahu lah, bukan itu manfaatnya, gua tahu. Tapi gua ngomong ke dia, itu kayak jawaban yang di atas langsung ke gua ya, gitu. Itu jawabannya. Lu tahu ngejelimet panjang lebarnya itu apaan? Lu nggak pakai, kaki lu sakit kan? Gitu. Terus besok kali lu nggak pakai, itu kotong tuh bau kan? Lu cium sendiri kan? Ya udah, lu udah tahu lah. Terus gua ngomong ke dia ketawa, gua bilang enggak lah, bagi gua oke lah. Gua bilang oke, nggak apa-apa, gua pakai sajadah. Gua tahu ini bukan untuk kaki sakit, tapi bagi gua maknanya simpel. Kalau gua pakai ini kaki gua nggak sakit. Itu dulu aja lah penerimaan gua. Iya benar, udah nggak apa-apa. Tapi nanti pelan-pelan Pak Hendra nanti belajar juga kenapa kita harus sholat. Nah itu. Iya, betul. Kenapa kita harus bersujud? Ya. Nah, sedangkan nabi-nabi yang lain sebelumnya pada sujud, ya kan? Kenapa kalau kita mau mengaku beriman pada mereka, kenapa kita nggak ikut sujud? Itu maksudnya. Sujud itu bisa jadi seperti ini. Otak manusia itu kan butuh darah dan oksigen. Tapi kalau kita begini, diam, duduk, berdiri, bagian atas kepala kita ini nggak bisa dapat darah dan oksigen secara optimal. Menurut kedokteran nih, baru bisa dapat darah dan oksigen secara maksimal ketika kepala kita sujud. Satu. Yang kedua, kok Hendra kalau bercanda sama temennya ditepok bahunya gini, marah nggak? Nggak. Ah lu gitu. Marah nggak? Nggak. Kalau ditepok pahanya gini, ah lu marah nggak? Nggak. Tapi kalau palanya dikelepak marah? Emosi. Berarti apa? Kepala kita adalah bagian tubuh kita yang paling mulia kan? Betul. Kita diperintahkan meletakkan bagian tubuh kita yang paling mulia di tempat yang paling rendah. Artinya apa? Artinya kan kita bukti bahwa kita menghamba kepada pencipta kita. Itu maksudnya. Iya. Ya, makanya Nabi juga diajarin bersujud, umatnya juga disuruh bersujud. Nah, kalau kita mau beriman pada Nabinya, kenapa kita nggak ikut bersujud? Lah Yesus juga sujud gitu. Iya sih, tapi transisi itu ya kadang-kadang jawaban ya bagi saya kan personal ya. Orang bilang kebetulan, tapi biasanya jawaban yang langsung. Termasuk yang pada saat saya awal-awal tahajud itu tuh, yang soal subuh itu kan, gitu kan. Itu kan dia kan nggak tahu gue bangun nggak bangun, dia kan tidur jujur ngomong, dia kan nggak tahu faktanya kan. Orang pertama di rumah selalu adalah saya, gitu kan ceritanya kan. Bahkan anjing saya nggak sadar saya bangun, itu kenyataannya lo gitu kan gitu. Nah lalu saya bangun, hari pertama emang refleks saya kan bangun jam 3, ya kan, ya 3.15, bagi gue kan tidak perlu jam lah, bagi gue asal gue bangun selama di bawah 3:30 gue jalanin. Waktu metabolisme badannya gitu tuh kan, udah teratur banget ya? Iya pokoknya gue ada jam segini, oke jam segini. Terus tiba-tiba pas hari ketiga, aku tergoda tuh, aku mau set alarm lah di smartwatch gue, alarm pasti bangun dong. Terus tiba-tiba gue set, gue batalin, gue ngomong kayak atas, tapi secara pribadi. Kalau emang lu mau gue lanjutin doa pagi, gue nggak mau set. Gue mau lihat gue kebangun sampai kapan. Gue nggak kebangun, gue stopin. Gue udah nantang loh. Gue nggak kebangun, gue stopin. Gue bilang gitu kan gitu. Gitu. Kalau nggak kebangun, gue stopin. Iya kan gitu. Harus ditantang. Gitu. Terus udah tuh, intinya tuh kebangun lagi. Gue kan mau tes berapa lama dong, sampai ada satu hari masih dalam di bawah seminggu, ya ribut tim saya sampai jam 11 malam, masalah beginian kan. Itu udah ngantuk banget kan gue kan orang jam 11 itu kan masih ngantuk. Nggak, ribut jadi seger kan, itu tidur juga susah kok nggak sih kan gitu. Pokoknya intinya itu aku ketidur pasti di atas jam 11, gue udah tahu tuh, ini pasti gue bablas. Katanya? Gue udah tergoda nih, gue mau set, mau set timer, terus gue nantangin ke atas. Secara logika gue akan kebangun. Pasti, gua di jam 11 baru mau makan loh. Nggak akan mungkin jam 3 gua bangun. Ini bablas jam 5. Tapi kalau lu pengen gua beneran bangun, kalau gua beneran bangun tanpa gua ada rasa ngantuk atau apa, gua akan terusin terus. Sampai jangka panjang. Gua ngomong gitu kan gitu. Nggak taunya? Gua kebangun jam 3. Sama jam 3 tetap bangun. Iya. Itu kebangun jam 3 di gitu kan. Udah segar ya, udah sholat segala, gue balik tidur kan sudah setengah mati dong ya. Terus akhirnya kepasan tidur jam 4 jam 5 gitu, bangun celeng banget kan, celeng banget. Nah di situ gue kayak nganggap, gila ya gue sampai, gue tes lagi sekali lagi pas lagi nginep di rumah. Masih nggak terima juga? Masih nggak terima, gitu loh. Karena bagi gue, nggak mungkin, misalnya gue ngetes tuh ceritanya, ya ini kan antara personal lah, mungkin saya bilang ke dia kan gitu, lu nggak usah urusin cara gue berhubungan dengan pencipta gue gitu. Kalau gue nganggap ini cara gue komunikasi, cara gue dulu, gue bilang gitu kan, lu nggak usah atur, gue bilang gitu kan cara gue gitu kan gitu.
Mungkin kalau bagi lu itu tidak sopan, terserah lah. Bagi gua sebenarnya yang tahu hati gua, niat gua tuh yang di atas. Nggak ada orang bisa nilai gua. Gua bagi gua begitu loh. Dan itu kejadian terus. Sampai satu titik akhirnya gua ngalah. Udahlah. Mulai sekarang gua set aja di timer deh. Udah gua ngalah aja deh. Karena kalau gua terus pasti ada endingnya kan, gua pasti akan bablas. Lalu gua cari pembenaran. Tapi kan gua udah nyoba berkali-kali, waktu itu gua kebangun. Gitu. Nah sekarang udah tanda petik bukan ngalah ya. Udahlah. Gue pakai timer di jam tangan gue. Tapi pada saat saya ngetes itu mungkin di 20 hari pertama, Pak. Gue kebangun terus. Mau jam berapapun itu gue kebangun. Karena dia nantang. Emang gue setiap jam tidur gue nantangin. Gue mau tahu gue kebangun nggak? Gue mau tahu gue kebangun nggak? Gue mau tahu kebangun nggak? Gitu. Dan itu selalu kebangun. Itu juga terutama yang kalau iya dia tuh kayak nangis mulu kan dia nggak ngerasain tuh. Kan saya bilang gila ya Allah maha baik banget ya, dia nggak ngerti apaan sih gitu. Gitu. Sebenarnya Allah tuh sayang banget sama dia. Iya. Jadi kita di mata Islam kayak gila lu tuh disayang banget. Kita disayang banget. Allah tuh sayang banget sama semua manusia sebenarnya. Allah kalau mau bikin semua manusia di bumi ini muslim, bisa nggak? Bisa. Mudah sekali. Oh ya, ngomong salah. Sebelum dia ngomong, kan diam-diam berapa bulan lalu, saya ada teman saya yang juga teman muslim. Saya udah ketemu sama kayak guru dia lah, ustadz dia lah. Saya kan juga baca bahasa sama itu, saya kadang ngobrol via telepon, gua ada masalah gini-gini, suka bantu doa, gitu kan gitu. Dia pernah ngomong di telepon saya, Ko Hendra agamanya bukan Islam, cek paling bagus deh kalau ada ini segala. Ko Hendra coba deh sholat tahajud gitu kan, itu pengen gini segala. Terus dia bilang gitu, terus pas itu kan masih resisten, masih kan dia gue belum ada ngomong apa-apa kan. Oh iya gitu, udah gak apa-apa saya coba wakilin gitu, tapi bagus dari Ko Hendra sendiri gitu kan gitu. Pas itu dia ngomong, soalnya itu sholat tuh paling berat jam 3 pagi. Padahal gue tau gue akan mau jam 3, jam setengah 4. Gue nyotin, aduh, sorry deh Ustadz deh, kalau jam segitu mah gak bakal gue konsisten jalanin, sekali-kali mah oke. Itu gue ngomong loh. Pada saat dia ngomong, beberapa bulan kemudian, itu kan aku tes. Ya kan gitu. Saat tes akhirnya satu titik yang akhirnya mungkin yang di atas nyadarin gue ya. Kan satu titik oke, gue bicara gue tanda petik nantang. Dia udah kasih jawaban. Satu titik gue nggak, udahlah, gue kan tahu. Kalau gue terus-terusin berarti kan gue nyari sampai titik udah saatnya gue ngalah. Tanda petik lah, gue tahu posisi gue. Nah sekarang gue pakai timer. Tapi sebenarnya nggak timer ini bunyi pun, gue selalu bangun. Jadi nantangnya udah 3 kali tuh berarti ya? Udah berkali. Sering. Oh lebih? Lebih. Bukan, terus saya kayak gitu lah, kayak soal saja. Doang ribet banget sih. Mau doa aja tenteng sana tenteng. Nggak jujur bagi gue tuh orang ribet gitu loh orang gitu kan gitu. Aku udah coba loh. Padahal saya lagi nangis, lagi doa, lagi nangis gitu. Oke lah. Ya itu kecil-kecil lah. Gitu. Itu personal kan. Yang penting sekarang daftar dulu lah. Ya daftar dulu. Yang penting nanti setelah daftar baru belajar lagi. Yang dipelajarin bukan cuma cara atau bacaan dan segala macam, tapi hikmahnya di balik itu. Jadi ketika kita melakukan oh iya bener ya, Allah menyuruh kita begini karena ini kita tahu gitu. Udah. Justru saya pengen mendalami itunya dulu gitu, karena kan kalau soal pelafalan ada kan pasti tekstil. Saya pengen nggak mau terjebak ke ini. Insya Allah ya nanti kalau Pak Hendra sudah belajar ngaji, nanti ada bukunya, ada buku Iqra, nanti sampai harus bisa baca Quran. Ketika Pak Hendra baca Quran dalam bahasa Arabnya dan Pak Hendra tahu artinya, jangan panggil saya kalau nggak nangis ya. Udah gitu aja ya. Ini kita ingetin ya, ini hari ini nanti insya Allah kalau Pak Hendra sudah belajar baca Quran dan tahu artinya dan bacanya benar, pengalamannya nanti boleh sharing ke saya. Oke, sekarang kita yang penting melakukan proses istiadah dulu supaya disegerakan. Ini kan kebaikan ya, kebaikan itu harus segerakan. Oke, kalau gitu tadi KTP-nya digital sih. Tolong diperiksa dulu sama Pak Hendra, keterangan nama, nomor dan segala macam alamat sudah benar sesuai KTP atau belum? Sesuai Pak. Kalau sudah sesuai, baru nanti kita mulai ya. Foto nanti belakangan aja. Nanti di rumah, ini kan langsung saya kasih nih Pak Hendra nih. Nanti di rumah Pak Hendra tinggal pasang foto aja. Oke, sekarang kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa saya harus bertanya kepada calon mualaf. Yang pertama adalah apakah Pak Hendra mau memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Yang kedua, tadi sudah dengar ceritanya nih ya, dari cerita tentang orang tua dan sebagainya. Tadi kita sudah obrolin lah ya. Pesan saya hanya, Pak Hendra, setelah hari ini tunjukkan kepada mamanya bahwa Pak Hendra
lebih sayang dan lebih hormat kepada mamanya. Oke, itu pesan saya. Karena di dalam Islam kita diajarkan untuk sangat-sangat menghormati orang tua kita, walaupun beda keyakinan. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat. Syariat Islam itu apa? Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji kalau mampu. Kalau mampu ya. Apakah Pak Hendra berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini? Berjanji. Alhamdulillah. Jadi sudah tidak ada yang menghalangi Pak Hendra untuk bersyahadat. Sekarang saya minta Pak Hendra baca sendiri dari sini ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini nama, tempat tanggal lahir sampai keluarga negara nggak usah, langsung ke agama sebelumnya. Dengan ini saya nama aja langsung ke sini, baru langsung paragraf ini. Setelah itu baru sampai di sini, baru saya tuntun membaca 2 kalimat syahadat. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Iya, cuma dengar. Sudah tahu artinya? Iya, udah tahu. Alhamdulillah, berarti sudah mengetahui dalam hati. Pak Hendra juga sudah mau yakin dengan 2 kalimat tersebut, sudah mau menerima, sudah mau taat, sudah mau jujur, dan sudah mau cinta. Karena nanti setelah bersyahadat, hidupnya Pak Hendra nanti itu berdasarkan 2 kalimat tersebut. Ya, juga di dalam Islam kita ada mengenal yang namanya rukun iman, Pak Hendra. Rukun iman itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini takdir mutlak. Takdir mutlak dan takdir yang diusahakan. Pak Hendra dulu sebelum lahir bisa milih lahir jadi orang Cina? Nggak bisa. Itu takdir mutlak. Ya, umur, rezeki semua sudah ditentukan. Tapi Pak Hendra kalau mau sukses, berusaha keras, bekerja keras, itu adalah takdir yang diusahakan. Oke, sudah paham ya dengan rukun iman ini ya? Baik, kalau gitu kalau sudah siap bisa tolong dibacain. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah ialah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya nama Go Hendra, agama sebelumnya Katolik, dengan kesadaran dan kekerasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun di hadapan pembimbing dan para saksi. Saya telah melepaskan agama semula yang saya anut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wah, Pak Hendra sekarang kita salaman. Pak Hendra ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Pak Hendra lihat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, Pak Hendra udah muslim sekarang. Ya, muslim, orang yang berserah diri kepada pencipta kita ya. Saya peluk dulu dong. Oh iya. Saudara saya yang baru nih, saudara saya seiman nih, istiqomah insyaallah ya. Amin. Ya, Pak Hendra tolong tanda tangan di atas materai. Ya. Alhamdulillah ya. Nanti Pak Hendra tinggal pulang tanpa foto aja ya. Tapi sebelumnya kita fotokopi dulu atau scan. Nah, sambil nunggu saya ada beberapa yang ingin saya berikan kepada Pak Hendra nih. Nah, ini bahan-bahan buat Pak Hendra menjalankan Islam. Nah, ya. Yang pertama, ini buku tuntunan sholat. Pak Hendra baca sampai habis. Ya, nanti prakteknya saya kasih sajadah di sini. Yang kedua, ini ada surat-surat Quran yang ada di dalam juz amma. Ya. Yang ketiga, ini ada buku Iqra. Nah, buku Iqra ini jembatan untuk bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Nanti diajarin mulai dari yang paling dasar nih, Pak. Mengenal huruf, bagaimana cara membacanya, nanti ada panjang pendek dan segala macam. Ya, nanti ada yang ngajarin, tenang aja. Kalau sudah lulus ini, baru bisa Quran yang dalam bahasa Arab. Nah, tenang aja, semua ada gurunya dan gratis. Ya. Ini ada
Quran persembahan dari Al-Qasbah, ini ada bahasa Arabnya dan ada terjemahannya. Oke. Tapi yang ini juga ada lagi nih. Ini hanya terjemahan Quran aja. Oke. Ya, nggak ada bahasa Arabnya. Ini buat baca-baca. Oh, ini terjemahan Quran. Terjemahannya aja. Dalam Quran ini bahasa Indonesia ini. Iya. Oh, ya, iya. Boleh dibaca ini. Ini di depan ke belakang, bukan belakang ke depan kan? Enggak, kalau ini kan bahasa Indonesia jadi dari depan ke belakang. Ya saya mastiin dulu gitu kan gitu. Ya. Kalau gini Pak Hendra, tolong dipelajarin bagaimana nanti adab seorang muslim memegang mushaf Quran. Ya, yang ada bahasa Arabnya. Ini yang harus mendapat perlakuan yang khusus. Kalau yang ini kan text translation. Ya, kalau ini kan hanya terjemahan. Untuk pegang ini dan untuk membacanya, Pak Hendra berwudu. Oke. Ya, dan taruh mushaf ini di tempat yang paling baik. Jangan tak sembarangan taruh. Oke. Ya, nanti pulang habis dari sini, Pak Hendra juga jangan lupa mandi seperti biasa, tapi dengan niat dalam hati. Niatnya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Udah itu aja. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Ya, sebenarnya di situ ada niatnya dalam bahasa Arab, tapi kan? untuk pertama-tama pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Dalam hati aja, ya nggak usah diucapin. Untuk praktek sholatnya, ya selama nanti sambil menunggu guru, saya kasih ini ada sajadah. Cuma sajadahnya mungkin nggak setebal yang di rumah nih ya. Tapi di sini ada bacaannya. Nah, kalau belum hafal bacaannya bisa sambil baca ini. Iya. Oh, bisa sekali ada tulisannya langsung. Ya, di sini ada, di sini juga ada. Ya, ini untuk baca, ini untuk praktek. Mungkin kalau dulu kita kuliah nyontek, ini kasih contekan lagi. Ini bisa didobel sama sajadah yang lebih tebal. Ya. Oke, ini saya masukin sini. Ini juga ada sarung nih. Wah, sarung persembahan dari Atlas. BHS Tech. Nah, sarung Atlas ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sholat nih. Udah sunat kan? Nah, jadi buat sholat nih ya, saya masukin semua. Ini juga ada ya sejumlah uang nih. Buat apa? Ini uang zakat. Oh, oke. Ya, zakat itu yang berhak menerima salah satunya adalah orang yang baru masuk Islam. Oh gitu. Seperti Pak Hendra, nggak ngelihat kaya miskin. Pokoknya zakat ini adalah hukum di dalam Islam yang memang diperuntukkan salah satunya adalah untuk orang seperti Pak Hendra yang baru masuk Islam. Jangan dilihat jumlahnya Pak, nggak sampai 2 miliar Pak. Oke. Alhamdulillah. Ini saya taruhin dulu ya. Iya Pak. Oke, ini sertifikatnya. Tadi udah belum ya? Lagi di scan. Baik. Nah, sekarang saya ingin ngasih tahu nih. Saya mau ngasih tahu kabar baik nih. Di dalam Islam, kan tadi saya cerita, setiap bayi yang lahir adalah sebenarnya fitrah atau muslim. Tapi ketika dia nanti besar, mendengar Islam, menerima Islam, dan masuk Islam, orang itu tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya. Oke. Nah, ketika ada orang yang bukan Islam, dia masuk Islam atau bersahadat, seperti Pak Hendra pada hari ini, dosa-dosanya orang itu, dosa-dosanya Pak Hendra dari mulai puber Pak. Puber umur berapa lah? 12-13 tahun ya. Sampai hari ini, dosa-dosanya Pak Hendra yang selama ini mungkin menyembah manusia, diampuni Pak. Ya, Alhamdulillah. Tapi kebaikannya Pak Hendra dari mulai puber sampai hari ini tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Contohnya membantu orang, minjemin uang, nggak berharap kembali, itu semua dicatat Pak sebagai pahala kebaikan. Selama Pak Hendra nanti menjalankan Islamnya dengan baik. Ya, Alhamdulillah. Keren nggak itu? Wah, itu bukti kemahadilan Allah SWT. Jadi yang masih sadar, yang masih hidup, kalau mau beriman, semua dosanya diampuni. Tapi kebaikannya tetap dicatat. Oke. Dikasih modal gede berarti ini. Berarti kalau gitu, ini umur si Capgo nggak punya dosa, untung gede berarti. Ya. Nah, karena Pak Hendra hari ini nggak punya dosa, jadi kan seperti bayi nggak punya dosa. Kalau orang nggak punya dosa, kalau minta tolong berdoa kepada Allah SWT, insya Allah cepat dijabah. Nah, yang penting kita menjalankan Islam dengan bersih maksudnya luar dalam, ya. Insya Allah Allah pasti bantu. Entah mungkin nanti bisa jadi ganti, atau entah mungkin Pak Hendra dikasih peran yang lain, kita nggak tahu. Ya, yang penting kita terima aja. Allah kita kasih peran sebagai apa? Gitu aja, Hendra ya. Yang penting kita bisa menjalankan tugas sebagai suami dan ayah. Gitu. Ya, Alhamdulillah, karena Pak Hendra ini waktu itu menikah dengan sipil.
nanti akte catatan sipilnya dibawa ke KUA, ya, dibawa ke KUA nanti diisbatkan. Nanti saya nggak tahu nanti di KUA setempat perlu dinikahkan ulang atau tidak. Nanti diganti dengan buku nikah, buku nikah Islam, ya. Itu aja. Terus kemudian KTP-nya. Nah sebelum ke KUA, KTP-nya harus segera diganti, Pak. Cukup bawa KTP, KK dan sertifikat ini ke kelurahan, cari petugas Dukcapil, nggak sampai sehari jadi. Oke. Nanti kalau KTP yang barunya sudah jadi, tolong difoto kirim ke Melisa. Ya, Pak, buat arsip kita. Ya, karena apa? Karena ketika Bapak sudah menjadi Muslim, kalau ada apa-apa dengan Pak Hendra, itu tanggung jawab kita. Ya, Pak ya? Jadi saya bawa. Hah? Udah. Apanya? Itu. Tadi nggak lihat. Jadi bawa ini sama kakak, iya, KTP asli kakak dan KTP bawa ini. Iya, ke kelurahan kan. Ya, tapi semua difotokopi dulu, Pak. Iya. Hilang itu. Oke, saya serahkan ke Bapak ya. Makasih, Pak. Ada pertanyaan, Pak? Enggak ada, belum ada saat ini. Cukup ya, nanti sambil jalan, Bapak nanti save nomor saya. Apapun pertanyaan Bapak, insya Allah saya jawab sepengetahuan saya. Iya. Kalau saya nggak tahu, nanti saya tanya guru saya. Iya, baik. Nanti nomor Bapak kita serahkan ke guru yang akan menghubungi Bapak. Gurunya nanti menghubungi Bapak sediakan waktu dalam seminggu 2 hari. Sekali datang 90 menit, Pak. Ya, Bapak mau ambil waktu jam berapa aja silahkan kasih tahu gurunya. Saya mau jam 6 pagi, silahkan. Boleh, Pak. Kasih tahu alamatnya, kasih tahu jamnya. Nanti guru itu datang sesuai dengan kesempatan yang Bapak bisa. Ya. Oke. Bapak nanti diajarin niat, diajarin wudhu, diajarin sholat sama guru itu. Ya, nanti diawasin juga sama gurunya. Oh, Pak, ini salah, ini bener gitu. Terus sampai ke Iqra. Sampai nanti Bapak bisa baca Quran. Jadi guru itu nanti akan kita cover atau kita fasilitasin sebanyak 32 kali pertemuan, Pak. Ya, 32 kali pertemuan. Kalau Bapak serius dan fokus, insya Allah Bapak udah bisa baca Quran. Masa 32 kali udah bisa? Insya Allah, ya walaupun terbata-bata, ya. Tapi insya Allah bisa, ya. Kalau mau besok ya kita juga ada acara ya? Iya, itu tadi ikut aja. Ya, besok kita ada acara di Masjid Raya Bintaro Jaya, Pak. Itu di situ nanti ada ustadz yang akan ngajarin orang yang belum paham baca Quran sekalipun bisa baca Quran dalam waktu 30 menit itu bukunya. Ya walaupun terbata-bata, tapi cara ini yang paling cepat, Pak. Ya, kalau Bapak besok ada waktu jam 1 siang ya, Mal ya. Jam 1 siang di Masjid Raya Bintaro Jaya, Pak. Ya. Baik, kalau gitu, seperti tadi saya bilang bahwa Pak Hendra tuh seperti bayi nggak punya dosa. Sekarang saya mau minta tolong sama Pak Hendra, boleh nggak? Iya, boleh, gimana, Pak? Doain saya, Pak. Nah, karena nggak punya dosa nih. Jadi insya Allah cepat dijabah ya. Doain juga semua yang ada di sini. Doain juga semuanya, mamanya sekalian doain semua. Ya, semoga mamanya juga cepat menjemput hidayah gitu. Ya, doain juga yang nonton supaya nonton, siapa tahu ada yang masih punya utang biar cepat lunas, yang sakit biar cepat sembuh, yang banyak masalah biar cepat selesai. Ya, doa kita semua ya, Pak ya. Kita juga sama-sama berdoa, Pak, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang beriman dengan apa yang sudah diturunkan Allah kepada melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Itu saja ya, Pak ya. Dan kita juga terakhir minta dilindungi dan dijauhkan dari api dan asap neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Cukup, Pak Hendra? Cukup. Ya, nanti sambil jalan ya. Iya, sambil jalan. Baik, kalau gitu izin saya tutup ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak juga dari para pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan tadi Pak Hendra bersyahadat juga semuanya mendapatkan pahala ya. Amin ya. Dan juga para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami untuk pembinaan para mualaf, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Pak Hendra. Berapa jam nih tadi, dari jam 2 ya? Enggak ada jam. Jam 4. Berarti 5 jam. Masya Allah ya, 5 jam potong makan gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat ya buat Pak Hendra ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat, Pak. Ya, makasih, Pak. Pak, jangan merasa aduh udah tua, terlambat belajar. Nggak ada kata terlambat. Ya, Pak ya. Alhamdulillah, ini tolong diterima.